ספרד הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת, לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי. Israel memang layak dijuluki sebagai negara paling bejat di muka bumi. Di saat perang Iran dan Amerika berhenti total, Benjamin Netanyahu masih mencari gara-gara dengan menantang konfrontasi melawan Spanyol. Ada sebuah dugaan sementara kerusuhan di Maroko didalangi oleh Israel. Netanyahu disebut-sebut sengaja mengirimkan ribuan imigran ke negeri Matador untuk membuat huru-hara. Pria yang akrab disapa Bibi ini ingin menjadikan Spanyol sebagai medan pertempuran baru untuk memberikan pelajaran pedih karena sudah terlalu frontal mendukung kemerdekaan Palestina. Apa tanggapan negara-negara Eropa terkait masalah ini? Negara benua biru dengan tegas mendukung Spanyol dan tetap berkomitmen mewujudkan pendirian negara Palestina. Netanyahu pastinya tidak senang dan bakal meminta bantuan dengan Amerika Serikat. Eropa bisa bekerja sama dengan Iran yang menentang keberadaan negara Zionis. Apakah Eropa bakal bergabung dengan Iran untuk melawan Israel? Cetak Gol coba merangkum kemarahan negara-negara Eropa ke Israel sebagai berikut. Israel jadi dalam kerusuhan Maroko demi sudutkan Spanyol? Jagat sosial media dihebohkan dengan ribuan orang Maroko menyeberangi Laut Mediterania menuju Ceuta Spanyol. Mereka hanya berbekalkan modal nekat berenang melintasi laut yang dalam. Menurut laporan ada sekitar 50 hingga 60 ribu orang menuju Spanyol. Kabarnya ini sebagai bentuk protes atas kebijakan kerajaan Maroko yang dianggap tidak pro terhadap rakyat kecil. Mereka dikabarkan hijrah ke Spanyol untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Rakyat Maroko menyoroti tingkat kemiskinan yang cukup tinggi hingga minimnya lapangan kerja. Kericuhan ini pun menimbulkan korban jiwa yang gak sedikit. Menurut laporan otoritas Spanyol, sebanyak 72 hingga 90 orang harus meregang nyawa. Spanyol kewalahan menghadapi gelombang besar dari para imigran Maroko. Petugas yang berjaga di perbatasan sampai-sampai melakukan tindakan keras, mengusir para warga ilegal. Petugas Spanyol memperlakukan para imigran dengan lembut agar kembali ke negaranya. Tetapi tentara Maroko justru menolak kehadiran mereka hingga melempari batu besar. Krisis ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Mengapa rakyat Maroko nekat menyeberangi lautan yang dalam? Terlebih lagi jumlah masanya tergolong besar hingga mencapai puluhan ribu. Untuk menggerakkan massa sebesar itu sangatlah tidak mudah dan perlu koordinasi matang. Hal ini memunculkan spekulasi ada sosok tokoh besar yang menjadi dalang di balik kerusuhan ini. Pertanyaannya, mengapa rakyat Maroko memilih Spanyol sebagai tempat pelarian?
Padahal secara geografi mereka bisa hijrah ke negara tetangga sekitar Aljazair atau Tunisia. Kalau alasan untuk mencari penghidupan mereka tak perlu menyeberangi Laut Mediterania. Terlebih lagi jarak ke Aljazair hanya sekitar 1.427 km saja. Usut punya usut, rakyat Maroko memilih Spanyol karena kebijakan pro-imigran. Klaim ini disampaikan oleh sebuah media asal AS, yakni The New York Times, yang berjudul What Caused the Surge in Ceuta. Dalam artikelnya, New York Times menuduh Pedro Sanchez menjadi pemicu migran pergi ke Spanyol. Sebelumnya, Perdana Menteri Spanyol itu membuat kebijakan migrasi terbuka. Sanchez memberikan status hukum dan izin tinggal kepada 500.000 hingga 1 juta imigran gelap. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi angka kelahiran yang rendah di Spanyol. Tetapi, apakah benar klaim dari The New York Times yang menuding Sanchez sebagai pemicu utama? Berbagai media berspekulasi jika kerusuhan ini sengaja dirancang oleh Amerika Israel. Bersumber dari Al Jazeera, beberapa pengamat berpendapat Israel menyimpan dendam terhadap Spanyol. Sebab selama ini negeri Matador selalu menyuarakan terhadap kemerdekaan Palestina. Pedro Sanchez memang menjadi pemimpin Eropa yang paling getol menyuarakan Palestina. Saat perayaan gelar Piala Dunia kemarin, terlihat beberapa bendera Palestina berkibar. Anak-anak Gaza yang menderita oleh Israel mengucapkan terima kasih kepada Sanchez karena sudah peduli. Mereka bahkan membuat lukisan khusus dan memberi selamat kepada Spanyol. هنا إسبانيا أنا ليال من غزة اليوم أجينا ورسمنا راس رئيس إسبانيا وبتمنى هاي الصورة توصل لرئيس إسبانيا وللشعب الإسباني ونحبه كثير. Dugaan ini semakin diperkuat oleh pernyataan yang pernah disampaikan Benjamin Netanyahu di bulan April lalu. Bibi bilang akan memerangi Spanyol karena telah berpihak ke teroris. ספרד הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת, לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי. Gabriel Rufián mengaitkan krisis migrasi dengan kepentingan geopolitik yang melibatkan Amerika dan Israel. Kedua negara penjajah ini disebut tengah mengincar Selat Gibraltar. Anggota parlemen Spanyol itu menyebut AS dan Israel sengaja membuat huru-hara demi merebut selat tersebut. Di satu sisi, sejumlah pemimpin negara juga menduga Israel dibalik dalang kerusuhan. Gustavo Petro mengungkapkan Zionis telah bekerja sama dengan pemerintah Maroko. Presiden Kolombia itu mengatakan hal ini sengaja dilakukan untuk merusak pemerintahan sayap kiri Spanyol. Menurut Petro, insiden ini bertujuan memberi kejutan seperti insiden di tahun 1936. Spanyol harus mengingat sejarahnya ditulis dengan darah. Mereka ingin membawa fasisme ke rakyat Spanyol dan rakyat Spanyol harus menolaknya. Sedangkan peradaban Arab harus berkata insiden serupa tidak boleh terjadi lagi, tutur Petro. Berbagai bukti-bukti yang kami kumpulkan semakin menguatkan jika Israel menjadi dalang. Terlebih lagi hubungan Maroko dan Israel akhir-akhir ini semakin mesra. Bersumber dari CNN Indonesia, pemerintah Maroko telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel di tahun 2020 lewat perjanjian Abraham yang ditengahi Presiden Donald Trump.
Sebagai imbalannya, pemerintah Maroko telah memberikan dukungan penting kepada Maroko di PBB. Sejak saat itu, Maroko lebih ramah terhadap Israel daripada Spanyol. Negeri Matador bahkan sempat menolak kapal berbendera AS dan Israel berlabuh di Tangier. Pada akhirnya, kapal tersebut harus bersandar di pelabuhan terdekat, yakni Maroko. Banyak warga Israel yang gak suka dukungan Spanyol terhadap Palestina. Menurutnya, tindakan itu merupakan sesuatu yang munafik karena membiarkan para terorisme berkeliaran bebas. Kemarahan negara Eropa, ancaman nyata serangan ke Tel Aviv. Layaknya iblis yang menggoda manusia, Israel nggak henti-hentinya mencoba membujuk Eropa memerangi Spanyol. Alhasil, negara-negara benua biru justru membuat kebijakan di luar nalar. Mereka seolah mengucilkan Spanyol dan gak ingin terlibat langsung dalam konflik. Sebut saja Italia yang sudah menangguhkan perjanjian Schengen dengan Spanyol. Giorgia Meloni mengatakan situasi di Ceuta membuat Italia harus menangguhkan keanggotaan Schengen Spanyol. Langkah dari Perdana Menteri Italia itu didukung oleh Finlandia dan Denmark. Sontak saja Spanyol geram bukan main dengan kebijakan dari negara-negara Eropa. Negeri Matador mengutuk keras Uni Eropa yang dinilai seolah membiarkan. Menurut pihak Madrid, negara-negara Eropa telah membiarkan sebuah krisis terjadi. Mereka tak memikirkan beberapa nyawa yang melayang sia-sia akibat kekacauan tersebut. Untungnya, negara-negara Eropa masih punya hati nurani. Komisi Eropa menolak tegas usulan sejumlah negara yang menolak mengucilkan Spanyol dari Uni Eropa. Komisi Eropa memastikan akan menjalankan kontrol yang efektif terhadap perbatasan. Mereka memastikan tidak ada migran ilegal yang memasuki kawasan daratan Spanyol. Magnus Brunner menegaskan komitmen Komisi Eropa bekerja sama menyelesaikan krisis tersebut. Brunner mengingatkan menyinggung pasal 41 yang menetapkan Ceuta dan Melilla sebagai perbatasan eksternal Uni Eropa. Karena alasan ini, kontrol ketat wajib berlaku untuk semua orang yang meninggalkan wilayah tersebut. Prioritas kami sekarang adalah melaksanakan pemulangan dari Ceuta ke Maroko, menstabilkan situasi dan menjamin tidak ada lagi imigran ilegal yang masuk dari Maroko. Kami akan terus mendukung Spanyol dalam perlindungan dan pengelolaan perbatasan eksternal Uni Eropa, kata Brunner. Gak lupa, Uni Eropa juga tetap memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Menurut pemimpin Uni Eropa, kejadian ini merupakan resiko. Sebab negara-negara benua biru selalu menentang keras genosida Zionis di Gaza. Kajakala selaku Menteri Luar Negeri Uni Eropa dilaporkan sudah melancarkan aksi. Kallas terus memberikan pembelaan kepada Palestina yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Sang Menlu membandingkan perlakuan Israel dengan rezim segregasi rasial yang memerintah Afrika di tahun 1990. Saat itu tindakan dari kelompok rezim memang kejam. Akan tetapi mereka tidak melakukan tindakan yang brutal seperti yang dilakukan oleh Israel. Gara-gara sindiran ini, Zionis langsung malu dan mengambil tindakan. Mereka secara berani memutuskan segala hubungan dengan benua biru. Ini merupakan blunder besar yang mungkin akan memberikan kerugian besar untuk Zionis. Selama ini Israel terus-terusan mendapatkan dukungan dari Eropa selain dari AS. Di lain sisi ada beberapa negara yang juga terang-terangan memberikan desakan. Prancis yang memiliki hak veto juga lantang menyuarakan perdamaian Palestina. Negeri mode sendiri sudah mengakui berdirinya Palestina sejak 2025 yang lalu. Emmanuel Macron selaku presiden mendesak keras agar Israel segera membebaskan penderitaan warga Gaza. Segala penderitaan rakyat harus dihentikan, apapun alasan yang dimiliki kami tidak akan menerima.
semua yang dilakukan IDF sudah bukan lagi tindakan yang bisa diterima, kata sang presiden. Celana dalam olahraga pria berbahan elastis yang nyaman digunakan, cek linknya di bawah ini. Eropa siap bekerja sama dengan Iran habisi penjajah Israel. Meskipun sudah mendapat dukungan penuh dari Eropa, Israel tetap saja berbuat bejat. Benjamin Netanyahu bahkan baru-baru ini menolak mentah-mentah Board of Peace bentukan Donald Trump. Padahal di bulan Februari lalu, Netanyahu sudah menyepakati keanggotaan BOP. Tetapi Netanyahu bersikeras jika Israel tetap tidak akan menghentikan operasi militer. Bahkan Bibi akan terus meluaskan konflik sampai Gaza jatuh ke tangan Israel. Israel tidak akan menarik diri dari posisi-posisi yang dikuasai di Gaza dan tidak akan melakukan gencatan senjata, tegas Netanyahu. Kelakuan Netanyahu bahkan semakin bejat. Militer Israel belum lama ini menghancurkan sebuah masjid bersejarah hingga menyerang tenda-tenda pengungsian. Yang lebih jahatnya lagi, Israel juga telah membunuh satu keluarga. Nampak jelas janin yang keluar dari perut seorang ibu setelah menjadi korban kebiadaban Zionis. Dunia bukan lagi melawan sosok manusia, melainkan iblis yang sudah merasuki para pemimpin Israel. Jika desakan dari Eropa belum cukup, masih ada Iran yang siap membumi hanguskan Zionis. Iran kini menyerukan tindakan nyata untuk memberi pelajaran segera ke Israel. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Iran, dikutip dari berita Fars Iran saat memperingati ulang tahun kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Iran menegaskan bahwa negaranya akan melakukan tindakan nyata seandainya Israel masih melakukan genosida. Jika Iran sudah mengecam, biasanya bukan tindakan omon-omon. Beberapa kali Korps Garda Revolusi meluncurkan serangan rudal ke kawasan Haifa hingga Tel Aviv. Eropa bisa bekerja sama dengan Iran agar Israel tidak terus berbuat semena-mena. Bahkan IRGC tengah menyusun strategi untuk menyerang fasilitas nuklir di Mona, Israel. Abbas Araghchi menuliskan sebuah tweet jika fasilitas tersebut menjadi bidikan Korps Garda Revolusi. Meski terlihat sepele hanya cuitan di sosial media, tetapi Iran tak main-main. Korps Garda Revolusi telah menyiapkan berbagai strategi hingga amunisi apa yang cocok untuk menghancurkannya. Ini bukan sekadar ancaman semata. IRGC bahkan sudah mempersiapkan senjata baru yang jauh lebih mematikan. Iran mengklaim senjata ini bisa membuat Israel menderita hebat. Kami telah memproduksi senjata modern di dalam negeri yang belum digunakan di medan perang dan belum diuji coba, kata pejabat Iran dikutip dari media Rusia RIA Novosti. Benar saja, IRGC merilis sebuah video yang diduga adalah senjata baru Iran. Dalam video berdurasi 54 detik ini memperlihatkan rudal tinggi menjulang. Diduga kuat rudal tersebut adalah Khaybar Shekan versi terbaru yang punya kemampuan daya hancur besar.
Heiberschekan adalah rudal generasi ketiga berbahan bakar padat yang dirancang untuk mobilitas tinggi. Rudal ini bisa menghancurkan gedung-gedung bertingkat yang dirancang anti guncangan. IRGC langsung mengeluarkan peringatan ke para pejabat Israel untuk mengevakuasi warganya. Mereka mengklaim jika rudal ini siap diluncurkan dalam skala yang sangat besar. Jaket waterproof dari Triple F ini punya banyak pilihan warna buat jaga style kamu tetap kece waktu camping dan motoran. Cek linknya mumpung lagi diskon besar-besaran. Itulah ulasan kemarahan negara-negara Eropa ke Israel. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah insiden ini bakal menjadi konflik baru yang melibatkan Eropa dan Israel? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.